Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mbak Na Channel. Kembali lagi di channel Mbak Na. Semoga teman-teman Mbak Na semuanya sehat selalu ya. Oke teman-teman Mbak Na, kali ini Mbak Na mau menjelaskan soal sunscreen yang biasa Mbak Na pakai ya, nge-review dua sunscreen yang biasa Mbak Na pakai. Di sini Mbak Na pakainya itu merek Azarin yang physical sunscreen ya, seperti ini, dan juga Mbak Na pakai merek Implora ya, ini chemical sunscreen. Jadi nanti Mbak Na akan jelasin sedikit tentang kedua sunscreen ini. Jadi kalian kan udah pada tahu ya kalau sunscreen itu kan ada tiga ya, physical sunscreen, chemical sunscreen, dan hybrid. Tapi Mbak Na nggak pakai yang jenis hybrid. Jadi Mbak Na di sini jelasin dua sunscreen ini gitu ya teman-teman. Jangan kemana-mana, stay tune. Jenis physical dan chemical. Jadi di sini untuk kemasannya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat nanti. Nah seperti ini untuk yang Azarin. Bentuk kemasannya seperti ini ya kan, ini dia physical sunscreen ya. Nah ini isinya 27 ml, sementara kalau yang Implora yang chemical sunscreen itu ada 50 ml nih, seperti ini. Jadi dia ada, kalau di dalam sunscreen itu pada umumnya itu ada tulisan di sini ya, SPF. Nah seperti ini ya, SPF dan PA+++. Nah di sini kalian harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih arti daripada SPF? SPF itu adalah sun protector factor. Jadi dia yang melindungi kulit kita nih dari paparan sinar UVB ya, yang menyebabkan sunburn. Jadi kalau misalkan ada tulisan SPF di kemasan sunscreen kalian, jadi ini memang manfaatnya adalah untuk melindungi kulit kalian dari paparan sinar UVB ya. Persentasenya itu sebenarnya tuh nggak jauh banyak gitu ya, nggak jauh beda. Jadi misalkan contoh ini 40 SPF 40, kemudian ini contoh 50 SPF. Jadi persentasenya tuh seperti ini. Jadi sebenarnya persentase antara satu dengan yang lainnya, contoh yang 15, 30, 50, sampai 100 sekalipun, itu tuh nggak beda jauh gitu ya. Jadi kalau ini emang untuk melindungi dari paparan sinar UVB yang mengakibatkan sunburn. Sunburn tuh kulit kita terbakar gitu ya. Nah, jadi kalian bisa tahu ya untuk persentasenya seperti ini, jadi nggak beda jauh. Nah, kecuali kalau misalkan kalian itu berjemur di pantai, atau memang kalian itu 100% outdoor kerjanya gitu ya. Jadi itu memang butuh SPF yang di atas 30 ya, misalkan 40 atau 50 atau bahkan 100 sekalipun. Kalau misalkan kalian memang mau berjemur di pantai atau ke pantai, atau memang kalian memang kerjanya di tepi pantai, nah itu butuh proteksi yang lebih besar SPF-nya. Nah sementara kalau misalkan kalian cuma di dalam rumah aja atau tidak terlalu banyak di outdoor, itu sebenarnya SPF 30 itu nggak nggak terlalu jelek juga gitu. Jadi 15 atau 30 kalau misalkan kalian tidak terlalu banyak di luar ruangan, itu nggak ada masalah. Nah kalau misalkan di dalam rumah nih ya, di dalam rumah itu sebenarnya tuh juga wajib pakai sunscreen. Karena apa? Misalkan ya, sinar lampu, nggak cuman sinar UV, itu juga menimbulkan radiasi ya. Jadi kalau misalkan di dalam rumah, jangan salah nih teman-teman semuanya, kalau di dalam rumah juga kita harus pakai sunscreen. Dan radiasi kompor, apalagi emak-emak nih yang biasanya suka masak ya, dan kalau misalkan pagi juga kita suka ngejemurin baju lah apa, nah itu juga butuh yang namanya sunscreen. Nah kalau misalkan Mbak Na nih nggak pergi kemana-mana ya, misalkan memang mager di rumah, itu biasanya Mbak Na hanya pakai yang SPF 30 yang ada di Xungdi. Nah Xungdi ini tuh dia sudah SPF 30, jadi dia sudah mengandung SPF. Kalau di dalam rumah aja, nggak keluar rumah ya nggak apa-apa, cuman pakai yang SPF 30, 15, it's okay gitu. Sekarang kita mau bahas masalah PA. Nah di sunscreen itu kan juga ada tulisan PA+++. Apa sih PA itu? PA adalah protection grade of UVA. Jadi dia yang melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA yang menyebabkan apa nih? Menyebabkan keriput, kulit kusam, kemudian penuaan dini. Itu penting banget. Jadi yang namanya ada PA-nya, sunscreen, ada tulisan PA-nya, itu juga penting banget ya teman-teman ya. Dan ditandai dengan adanya plus plus plus, jadi semakin
banyak tulisan plusnya, itu semakin dia lama melindungi kita dari paparan sinar UVA yang menyebabkan tadi kulit keriput, kemudian penuaan dini dan lain-lain. Kenapa nih kalau misalkan Mbak Dina pakai kedua jenis ini? Karena yang pertama ya, kalau pakai yang mineral sunscreen atau physical sunscreen itu dia kalau kita aplikasikan ya itu langsung bisa memproteksi kulit kita, jadi nggak perlu nunggu-nunggu lama gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan yang chemical sunscreen ya, dia harus menunggu kurang lebih 15-20 menit baru dia bisa memproteksi kulit kita dari paparan sinar UVA dan UVB. Jadi harus ada istilahnya ada masa tunggu gitu ya. Nah ini tadi udah tahu ya ingredientnya. Sekarang ini ingredientnya seperti apa nih, kalian bisa simak seperti ini ya. Misalkan ini kita pakai ya setelah rangkaian skincare kalian ya. Jadi untuk urutannya juga kalian harus bener nih, seperti ini nih. Jadi untuk urutan daripada penggunaan sunscreen kalian juga harus tahu ya. Yang pertama adalah skincare kalian nih, skincare rutin, kemudian baru sunscreen, kemudian baru make up. Nah sekarang kita lihat dari segi teksturnya ya. Nah ini kalian harus paham juga ya untuk teksturnya. Kalau yang physical sunscreen itu seperti ini tekstur. Nah seperti ini untuk yang physical. Nah untuk perbedaan, sebenarnya perbedaan mendasar daripada physical sunscreen dan chemical sunscreen nih seperti ini ya. Ini kalian bisa simak. Nanti Mbak Na bacain juga. Nah ini di sini untuk yang physical, kemudian Mbak Na di sini akan blend, lihat tekstur daripada yang chemical. Kalian nanti bisa lihat perbedaannya ya. Untuk perbedaan mendasar daripada ketiga jenis sunscreen itu seperti ini ya. Ini Mbak Na kasih tahu nih seperti ini. Untuk cara kerja kalau physical sunscreen itu dia memantulkan sinar UV ya. Kemudian kalau chemical itu cara kerjanya dia menyerap sinar UV ya. Sementara kalau untuk yang hybrid dia memantulkan juga menyerap sinar UV ya. Kemudian untuk resiko iritasi kalau physical sunscreen ya, physical sunscreen itu resiko iritasinya itu rendah. Sementara kalau yang chemical itu resiko iritasinya itu tinggi ya. Kemudian untuk yang hybrid itu kadang bisa menimbulkan reaksi iritasi, kadang juga enggak. Jadi dia memang tengah-tengah gitu ya. Kalau hybrid memang tengah-tengah antara physical dan chemical. Kemudian untuk white cast nih, nah ini dia nih. Kalau yang physical dan mineral sunscreen atau mineral sunscreen itu menimbulkan white cast, tapi dia tidak menyumbat pori-pori gitu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, sementara kalau yang chemical dia tidak menimbulkan white cast, tapi dia bisa menyumbat pori-pori seperti itu. Nah, sementara kalau yang hybrid itu terkadang bisa menimbulkan white cast, kadang enggak, tapi kebanyakan untuk yang hybrid itu tidak menimbulkan white cast. Kemudian untuk daya tahan nih, nah daya tahan untuk yang physical sunscreen ya itu daya tahannya lebih lama daripada untuk physical lebih lama daripada yang chemical gitu ya. Kemudian sementara kalau yang hybrid itu daya tahannya juga tiap 2 jam harus reapply sama seperti chemical. Nah, kemudian untuk harga nih, nah untuk harga ya penting banget nih buat teman-teman nih untuk harga. Harga kalau yang physical itu lebih mahal daripada yang chemical juga yang hybrid. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Seperti ini ya, kalian bisa simak. Jadi ini tadi udah Mbak Na coba ya di sini. Ini tadi yang physical sunscreen ya. Sementara yang ini tadi yang mineral sunscreen. Jadi sebenarnya kalau untuk white cast memang kalau yang physical ini kadang memang dia ini agak sulit untuk di blend dengan make up ya. Sementara kalau yang ini yang chemical itu memang agak mudah sih kalau untuk di blend. Untuk masalah harga, nah ini nih kalian pasti kalau misalkan menggunakan sunscreen juga pasti akan melihat harganya berapa gitu. Di sini nanti Mbak Na akan kasih tahu untuk merek sunscreen ya yang chemical, physical dan hybrid ya seperti ini nih. Yang harganya tuh murcek gitu. Jadi kalian nanti bisa simak dan Mbak Na akan cantumin link pembelian daripada beberapa jenis sunscreen yang mungkin teman-teman nanti akan butuhkan ya, yang harganya di bawah 100.000 nih. Jadi kalian bisa simak karena memang sunscreen jenis physical itu masih agak jarang sih, dan lagi harganya juga
masih lebih tinggi daripada chemical. Namun untuk ingredientnya memang agak lebih aman daripada yang chemical. Jadi semua itu kenyamanan ya menggunakan sunscreen. Karena Mbak Na juga udah pernah bahas masalah zat-zat yang berbahaya ada di dalam sunscreen. Oke, segitu dulu ulasan dari Mbak Na, review dari Mbak Na, dan informasi singkat dari Mbak Na tentang sunscreen yang biasa Mbak Na pakai. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa lagi.